Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Al-Mukarramun, para alimil ulama yang saya muliakan, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu berhubung baru bertemu di sini barangkali. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Wali Kota Serang, sahabat saya Bapak Haji Badri, aparatur pemerintah, sipil, TNI maupun Polri yang saya hormati. Saya melihat juga tadi ada pemuda Pancasila yang turut menjaga keamanan. Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, Fahmi Tamami yang saya hormati. PAMI, Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia yang saya cintai. Saya mau tanya, sakia seurna jalmi, ayah hente nu fansna Rhoma Irama? Ada enggak fans Soneta? Fans Rhoma and Soneta, kalau disingkat Forsa. Apa? Forsa. Forsa ini ada dua kelompok. Ada yang struktural, berseragam, ber-KTA, ada yang non-struktural. Jadi yang struktural maupun non-struktural, sejauh dia fans Rhoma and Soneta, mereka adalah Forsa. Paham? Kalau saya teriakan Forsa, bisa bilang keren, bisa? Forsa! Forsa! Alhamdulillah. Forsa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Malam ini kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya membahas beberapa hal tentang Rasulullah, saya ingin menyampaikan status hukum apa sih Maulid itu. Karena banyak saudara kita yang mengatakan ini bid'ah, bid'ah dhalalah. Ini adalah hal baru yang sesat, dihukumkan masuk neraka. Kata mereka, ini adalah satu kemusyrikan, sehingga dosanya dosa teramat besar dan kafir. Na'udzubillahi min. Benarkah demikian? Mereka menggunakan dalil kullu bid'atin dhalalah,
wa kullu dhalalatin finnar. Ini potongan dari hadis yang sebenarnya, yaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya inna asdaqal hadits kitabullah, sesungguhnya sebenar-benar penjelasan yaitu kitabullah Al-Quranul Karim, wa ahsanal haji haji Muhammadin, sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Nabi Muhammad yaitu al-hadits, wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perbuatan merubah-rubahnya, wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap merubah-rubah Al-Quran dan hadis ini bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat, hal baru yang sesat. Jadi dihukumkan setiap yang sesat pasti masuk neraka. Ini kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya. Jadi yang dimaksud bid'ah dhalalah finnar adalah merubah-rubah Quran, merubah-rubah syariat, memperbarui syariat, merubah-rubah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Paham? Adapun yang namanya maulidan, tahlilan, yasinan itu bukan syariat. Ya. Itu bukan ibadah. Ini namanya muamalah. Faham? Faham? Ada satu kaidah al-aslu fil muamalati al-ibahah illa ayadulla dalilun ala tahrimiha. Semua hukum muamalah termasuk musik, main catur, main bola, muamalah itu tahlilan, maulidan, peringatan-peringatan hari besar Islam, peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia, itu muamalah. Hukumnya ibahah, mubah, boleh. Illa ayadulla dalilun ala tahrimiha, kecuali ada hal-hal yang mengharamkannya. Misalnya orang main catur boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Main bola boleh apa tidak? Ketika main catur, main bola pakai taruhan, nah jadi haram. Paham? Paham? Main musik boleh apa tidak? Haram apa tidak? Ketika main musik mabuk-mabukan jadi haram. Ketika main musik igel-igelan jadi haram. Erotisme haram. Oke? Paham? Nah inilah jadi Nabi SAW bersabda tentang muamalah ini. Kalau Nabi SAW, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha. Man sanna sunnatan fil Islam hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayan qusa min ujurihim syai'an. Barang siapa yang melakukan tradisi-tradisi, yang melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Paham? Saya mau tanya sekarang ini baik apa buruk? Maulid baik apa buruk? Baiknya di mana? Lebih mendekatkan diri kepada Allah, betul. Lebih mengenal sosok Nabi, betul. Akhirnya lebih mentaati Nabi, betul. Inilah tujuan daripada peringatan Maulidun Nabi. Bahwa dalam rangka mempertajam, memperdalam pengenalan kita kepada sosok beliau sallallahu alaihi wasallam, agar kita lebih cinta lagi kepada beliau, agar lebih kagum lagi kepada beliau, dan akhirnya kita akan menjadi taat kepada beliau. Faham? Faham? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul
in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan ya Muhammad kepada manusia, seandainya kamu cinta kepada Allah, maka taatlah kepadaku. Kalau kamu taat kepada Nabi, maka Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Mau dicintai Allah? Pasti. Mau diampuni dosa kita oleh Allah? Pasti. Syaratnya taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan kepada Nabi hakikatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, wa qala ta'ala aidan, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintah oleh Nabi laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Inilah tujuan peringatan Maulid Nabi, untuk memperdalam, mempertajam pengenalan kita terhadap sosok beliau, sehingga muncul kecintaan, kekaguman, akhirnya ketaatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Oke, sudah siap untuk mengenal Nabi? Oke, kita mulai dari biografi singkat beliau. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan. Selanjutnya beliau adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Lahir pada hari, umat Islam harus tahu hari apa Nabi dilahirkan. Lahir pada hari Senin, tanggalnya 12 bulannya Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, bukan tahun macan. Kenapa beliau dilahirkan di tahun gajah? Disebutkan karena pada saat beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, terjadi penyerangan tentara gajah di bawah pimpinan Raja Abraha untuk meruntuhkan Ka'bah. Sejarah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Fil. Hafal? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Itu sejarah lahirnya Nabi. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah menggagalkan tentara gajah dengan mengirimkan burung-burung yang berombong-rombong, di dalam tangannya ada batu-batu dari api, dan melontari tentara gajah itu dengan batu api sehingga hancur lumat seperti rumput yang dikunyah. Ada satu mufassir yang modern menyatakan Tayran ababil adalah sesuatu yang terbang, bukan burung. Tayran ababil, tayran sesuatu yang terbang, ababil berbondong-bondong. Mereka menafsirkan bahwa itu adalah meteor-meteor dari langit yang menyala sangat panas, jumlahnya jutaan, turun menghancurkan tentara gajah sehingga lumat seperti rumput yang dikunyah. Saat itulah beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia ini. Beliau adalah Nabi yang paling agung, Nabi yang paling mulia di antara 124.000 Nabi. Nabi ada berapa? 124.000 jumlahnya, Masya Allah. Di antara 124.000 Nabi terdapat 313 Rasul. Muhammad SAW adalah Nabi yang teragung di antara semuanya,
Di antaranya dengan alasan pertama, karena teritorial dakwah beliau tidak sama dengan teritorial dakwah para nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya hanya diutus oleh Allah untuk bangsanya masing-masing. Contoh Nabi Lut alaihi salam. Tahu Nabi Lut? Kenal? Kenal di mana lo? Nabi Lut alaihi salam hanya diutus untuk bangsanya saja, yaitu bangsa Sadum. Bangsa apa? Sadum. Nabi Hud alaihi salam hanya diutus untuk bangsanya saja, yaitu bangsa Ad. Nabi Saleh alaihi salam hanya diutus untuk bangsanya saja, itu bangsa Thamud. Begitu juga Nabi Isa alaihi salam yang dikenal dengan nama Yesus Kristus, beliau juga hanya diutus untuk bangsa Israel saja. Ini difirmankan oleh Subhanahu wa taala, wa rasulan ala bani Israel. Nabi Isa alaihissalam hanya diwajibkan, hanya dijadikan rasul untuk bangsa Israel saja. Oleh karena itu, kitab-kitab suci sebelum Al-Quran sifatnya sederhana saja, tipis-tipis, ya sederhana isinya itu. Lain dengan Nabi Muhammad SAW, beliau tidak diutus untuk bangsa Arab saja, tapi beliau diutus untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia, untuk seluruh manusia di dunia, termasuk orang Indonesia. Bahkan desa naon gitu Pak Badri? Kopok, kompok, tompok, tompok, nyompok, lain popok kan? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Masyaallah. Ya Muhammad, tidaklah engkau aku utus kecuali untuk seluruh manusia, termasuk untuk orang nyompok. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Fahmi tamami ukhuwah Islamiyah. Fahmi tamami ukhuwah wataniyah. Fahmi tamami ukhuwah basyariyah. Wallahul muwaffiq ila ahmad thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.